dipulihkan, dikuatkan ya Tuhan. Bahkan mereka dan kami semua akan mendapatkan sukacita yang penuh dan ada damai sejahtera dari Allah menguasai dan mengalir dalam hati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tidak mengizinkan kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu ibadah kami. Kami sehati seiman di dalam nama Yesus menengking jauh semua itu daripada kami Tuhan. Dan kiranya para malaikat-Mu mengelilingi tempat ini dan Engkau melindungi kami sehingga kami tetap aman dalam perlindungan-Mu sementara kami terus beribadah sepanjang hari ini. Termulialah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami mulakan ibadah kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari semua jemaat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Oke, sebelum kita mendengar pembacaan Alkitab, boleh kita bersalam-salaman antara satu sama lain. Katakan, Tuhan Yesus baik. Oke, sekarang saya menjemput pembacaan Alkitab yaitu adik Casey dan adik Rachel ya untuk baca. Shalom, pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 11 hingga 15. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sekian pembacaan Alkitab. Shalom, pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 11 hingga 15. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sekian pembacaan Alkitab pada hari ini. Terima kasih adik Rachel dan adik Casey. Pada saat ini kita akan mendoakan PKK. Mari saya jemput Dikanis Loris Moody untuk doa PKK. Oke, sini. Mari anak-anak sekolah minggu. Mari anak kasih doa, Tuhan memberkati. Oke, mari jemaat Tuhan kita doakan anak-anak kita yang ada di hadapan, agar Tuhan terus menyertai dan melindungi anak-anak kita.
untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Di mana saja mereka berada, mereka tetap menjadi teladan yang baik. Oh haleluya Bapa di surga, pada saat ini kami jemaat-Mu yang ada di hadapan-Mu mendoakan anak-anak kami yang ada di hadapan kami dan juga di hadapan Engkau ya Tuhan. Sebelum mereka masuk ke sekolah minggu, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan sebelum itu kami mengucap syukur dengan tidak terhingganya akan kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap keluarga yang ada di Sidang Matan ini, bahkan khusus untuk ibu bapak kepada anak-anak yang ada di hadapan ini, baik yang ada di hadapan ini maupun yang baru akan datang, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati keluarga mereka agar mereka mempunyai ibu bapa yang senantiasa takut akan Tuhan dan dapat mendidik anak-anak ini di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah anak-anak yang ada di hadapan kami ini terus diberkati oleh-Mu Tuhan, bukan saja dari segi jasmani mereka, tetapi dari rohani mereka kepada Engkau, senantiasa dekat dengan Engkau Tuhan, senantiasa akrab dengan Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, walaupun mereka masih anak-anak kecil, tapi mereka ini dapat Engkau boleh pakai untuk menjadi memberkati kepada orang lain dan menjadi kekuatan bagi mereka di dalam mengikuti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka akan masuk ke kelas mereka masing-masing sebentar nanti. Biarlah di dalam setiap pelajaran mereka Tuhan, Roh Kudus yang memberi tunjuk ajar bagi mereka ya Tuhan, apa yang dapat mereka pahami untuk dapat membangun pendekatan mereka kepada Engkau Tuhan, dapat membangun iman mereka kepada Engkau Tuhan dengan sepanjang hidup mereka senantiasa beriman kepada Engkau ya Bapa di surga, karena Engkau yang menyertai dan memelihara melindungi mereka. Tuhan berkati guru-guru mereka untuk mengajar, Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk mereka dapat membentuk mereka untuk lebih dekat dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah semua pelajaran yang mereka pelajari pada hari ini dapat mereka mengerti dan dapat mereka pahami, dapat mereka terima ya Tuhan, semuanya kebenaran firman-Mu yang mereka terima. Bapa, ini doa kami sekali lagi Tuhan, untuk menyertai mereka di dalam kelas mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya. Amin. Saya yakin dan percaya kita sudah tidak sabar untuk memuji Tuhan. Amin. Saya jemput tim pujian penyembahan untuk bawa kita dalam pujian penyembahan. Shalom jemaat. Sekali lagi shalom. Haleluya. Syukur buat penyertaan Tuhan. Tahun ini kita sudah sampai di bulan yang ke-8. Jadi bulan ini sangat istimewa. Karena apa? Karena kita merayakan Hari Kebangsaan Malaysia. Mari kita sorak-sorai dulu. Woo! Saya bersuka cita untuk membawa dan mengingati kasih Tuhan dalam bulan ini. Dan sebelum itu, saya ingin mendengar suara jemaat. Bolehkah? Oke. Kalau saya cakap siap memuji Tuhan, jemaat balas yeah. Boleh? Oke. Siap memuji Tuhan? Sekali lagi, siap memuji Tuhan? Dengan lebih keras, siap memuji Tuhan? Haleluya. Apa itu ye? Yesus, Engkau adalah harapanku. Dan mari kita terus memuji Allah kita, karena di dalam Dia ada kasih yang begitu besar. Mari kita nyatakan, ku naikkan syukurku. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan kasih-Nya. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
kita. Mari kita terus memuji Allah kita. Karena ada satu nama yang selalu ada bersama kita, yaitu Raja kita, amin. Mari kita nyatakan Yesus. Sekali lagi saya katakan Yesus. Mari kita nyatakan Yesus, oke? Kalau saya cakap siapa Raja kita, kamu sebut Yesus, boleh? Boleh ya? Oke, siapa Raja kita? Yesus. Siapa Raja kita? Yesus. Haleluya. Mari kita terus memuji Allah kita. Terpujilah namamu. Mari semua jemaat kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan Kebesaranmu. kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami Tuhan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Sama-sama. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Amin, bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi kita naikkan Dia. Terpujilah namamu Tuhan, Yes. kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan Kerajaannya kekal. kebesaranmu tetap selamanya. Oh, 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 Sama-sama. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan. Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja Yes. atas dunia Yang menghancurkan kutuk kita, amin. menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan. Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan. Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebentar lagi kita mau memberi dan saya beri penghormatan kepada Dikenis Jelina untuk membawa kita di dalam doa. Sambil-sambil tuh
Boleh kamu keluarkan duit? Asik. Oke, sebelum Ibu Jelina berdoa, saya mau jelaskan di sini ada dua untuk kita tahu. Oke, minggu ini akan dijalankan sumbangan kasih untuk retret pemimpin di BTS Namaus pada 12 hingga 13 September 2025. Tambahan lagi, kedua sumbangan khas untuk PMM turut dijalankan pada minggu ini dan minggu hadapan bagi perbelanjaan peserta PMM ke konferensi pemuda-pemudi bertempat di SICC KK pada 15 hingga 17 September. Jadi ada dua persembahan khusus, ada persembahan khas di sini. Pertama itu adalah untuk membantu kepimpinan, retret kepimpinan. Dan kedua itu adalah untuk PMM, ke konferensi PMM. Jadi itu saya penjelasan sebelum itu dan saya serahkan kepada Ibu Jelina. Shalom jemaat semua. Kita sudah dengar pengumuman daripada pastor mengenai sumbangan-sumbangan itu dan mari kita berdoa, kita berdoa khusus sumbangan itu, kita sokong sumbangan itu, saya bawa dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur Tuhan, kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu Tuhan bagi kami semua Tuhan, kasih anugerah-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami masih memuji-muji menyembah Engkau pada pagi ini ya Tuhan. Terpuji dan termulia Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami sekali lagi bersyukur Tuhan karena berkat-berkat-Mu Tuhan tercurah ke atas kami semua Tuhan. Dan ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan kami mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan uang persembahan yang kami bagi ini Tuhan boleh digunakan untuk kemuliaan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, pekerjaan di tempat ini ya Tuhan. Terpuji dan termulia Engkau ya Bapa. Sebagaimana tadi Tuhan ada sumbangan-sumbangan untuk konferensi dan PMM konferensi dan juga di BTS, kami serah semua ini Tuhan. Semuanya ini Tuhan, kami ada kerelaan hati untuk menyumbangnya demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpuji dan termulia Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami menyerahkan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, supaya mereka memberi dengan sukacita. Dan Tuhan kiranya Tuhan terus memberkati bagi mereka dan dapat melakukan atau dapat memberi masa akan datang lagi untuk pelayanan di hadapan-Mu Tuhan. Terpuji dan termulia Engkau. Begitu pun yang tidak dapat memberi Tuhan oleh karena kekurangannya Tuhan, kami serah di mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus supaya mereka di suatu masa dapat bersama melayani hal memberi di hadapan-Mu Tuhan. Terpuji dan termulia Engkau Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan khusus bagi umat anak-Mu yang mengelolakan keuangan ini Tuhan di tempat ini. Kami serah dia ke dalam tangan Tuhan. Beri dia hikmat kebijaksanaan Tuhan. Beri dia kesehatan Tuhan. Beri dia sukacita Tuhan. Dia dapat melayani dengan sukacita melalui pelayanan yang dia dipercayai olehnya Tuhan. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Kami serah semua ini ke dalam tangan Tuhan. Mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Amin, haleluya. Mari kita terus memuji Allah kita. Mari saya ajak jemaat untuk kita berdiri bersama. Karena Dia adalah pribadi yang selalu membuat kita tertawa walaupun kita dalam masalah. Mari kita naikkan pujian ini, tertawa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu membuat kami tersenyum. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama. Mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, Mulutku bersorak Tuhan. mulutku bersorak memuji namamu. Sama-sama. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Sekali lagi. Haleluya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Yes. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Sekali lagi. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita karena Dia yang termulia. Dan sebentar lagi kita mau memberi, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat kita mendalami pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Karena di dalam Dia kita mengalami kasih. Karena Dia sumber kita dan sentiasa menemani hidup kita. Mari kita katakan harapanku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita dalam sikap doa kita naikkan penyembahan ini.
Sama-sama kita nyatakan darahmu, salibmu, tebus hidup kami. Dengan lebih dalam, mari kita sama-sama nyatakan harapanku Tuhan. Yes, yes Tuhan, terima kasih. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi mari kita nyatakan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Tuhan, ya, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hidup kami Tuhan. Kau telah memberkati kami. Pada saat ini Tuhan, Engkau tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Tapi kami selalu terpesong Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang, kami nyatakan doa, tak pernah gagal. Pernah gagal rencanamu, tangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapan kami Tuhan, tidak pernah hilang. Takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, rangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Yes Tuhan, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Sama-sama harapanku di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau ada saat kami susah, saat kami berada jauh Tuhan. Kami lari jauh, tapi Engkau tetap ada. Engkau tetap setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kita nyatakan dalam sikap doa, kita bawa lagu ini dalam hati kita. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Kau kuat kami Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan. Kami mengimani Engkau Tuhan. Sekali lagi harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku.
percaya Engkau Tuhan. Ku percaya, ku amankan Kamu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kemurahan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Dan Engkau Tuhan adalah penolong yang setia bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kepimpinan-Mu. Dan hingga pada saat ini Tuhan kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau dengan puji-pujian. Dan tibanya, atau sampainya saat ini Tuhan kami mau belajar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau Tuhan, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam kami memberitakan isi hati Tuhan kepada pendengar di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan waktu dan tempat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh-roh jahat yang mengganggu kami Tuhan, yang mengganggu tumpuan dan konsentrasi kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu, kami seia sekata di dalam nama Yesus Kristus dikeluarkan, dihalau daripada tempat ini Tuhan. Biar kami dapat menumpukan ataupun dapat memokoskan apa yang disampaikan oleh-Mu Tuhan pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Terpuji dan termulialah Engkau. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, terima kasih ya tim pujian ya. Oke, Tuhan memberkati. Oke, shalom. Ya, shalom dan selamat pagi. Jelas juga kan? Jelas. Oke. Ya. Kita punya tajuk Yesus mempersona. Ya, lawan nih, tajuk cantik. Ya, Yesus mempersona. Oke, terima kasih atas ya perhatian semua. Kita sangat bersyukur karena kita sekali lagi dapat dipertemukan ya pada pagi ini. Ya, saya lihat semua muka-muka ceria. Ya. Jadi saya ya merasakan semua kita dalam keadaan yang penuh sukacita, ya, mendengar suara Tuhan ataupun melihat wajah Tuhan pada pagi ini. Dan oke, firman Tuhan yang saya bawa pada pagi ini tidaklah terlalu panjang, ya mungkin 10 menit kita awal balik juga ini, ya jangan susah kita awal balik. Oke, bagaimana saya pilih ataupun saya siapkan firman Tuhan di dalam Markus pasal 12. Ya, Markus pasal 12 ayatnya 35 hingga 37. Ya. Ini satu ya. Bagaimana ya Injil Markus pada waktu itu, ya. Injil Markus pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, ya, yang berdekat-dekat ataupun selalu kita cakap 2000 tahun yang lalu. Oke, ayat firman Tuhan sudah dipaparkan sana. Markus 12 ayatnya 37. Oke, mari kita baca. Kalau boleh kita baca hingga satu perangkap lah ya.
itu 37 ya. Kalau kita musca daripada 35 sampai 37 lah ya, oke. Mari kita baca, siapa yang ada Alkitab ataupun ya apa saja alat-alat apa ini yang canggih sekarang di detail bolehlah lihat ya. Oke, ayat yang ke-35. Markus 12 ayatnya 35, bermula ayat 35. Tajuk besar hubungan antara Yesus dan Daud. Ya. Saya ulangi, hubungan antara Yesus dan Daud. Ya, kita tahu Daud ya. Ayat 35. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ayat 37, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Ya, terima kasih. Demikian firman Tuhan. Tapi mana yang saya dapat highlight di sini, yaitu ayat 37. Ya, katanya di sana dalam screen itu Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang jumlah besarnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Ya, terima kasih. Ya, kalau di waktu ya Yesus memberitakan firman Tuhan, pada waktu itu ramai kata firman Tuhan di dalam Markus 12, orang banyak jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh teliti. Ya. Jadi bagi kita juga di Matan ini orang banyak juga ini, ya. Tapi cuma bukan Yesus saja yang ya menjadi pengkhotbah lah, ya. Tapi tujuannya sama, menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Kita pun ramai juga di sini, ya. Jadi saya klasifikasikan, ya, dalam ya orang banyak ini, ya, orang banyak ini pada waktu 2000 tahun yang lalu mungkin begitulah, ya. Yesus bila memberitakan firman, ramai yang datang. Yang datang ini siapa yang sebenarnya? Itu satu yang datang. Seperti juga kita di sini, ya, kita datang tiap-tiap minggu, ya, bukan saja tiap minggu, ada kebaktian, misbah doa, apa saja aktiviti dalam gereja kita, ya, ramai dan tidak ramai pun ada juga datang, ya. Oke, jadi apa tujuan dia? Apa tujuan yang sebenarnya kita datang? Ya, adakah itu yang datang itu orang yang tidak percaya, ataupun yang datang itu cuma menjadi rutin saja untuk kita ya datang ke gereja? Syukurlah saya memenuhi saya punya jadwal ataupun saya memenuhi rutin kehadiran saya ke gereja. Tapi kita punya iman begitu saja. Iman kita tidak pandai naik. Maksudnya dia stagnan saja dibilang penatua Andreas. Tidak pandai iman tidak berubah. Itu saja. Jadi saya ingat kita datang di gereja, ya, punya satu tujuan, ya, mendengar firman Tuhan dan memberi kita supaya harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya memberi percaya kepada iman kita, supaya iman kita beriman kepada Yesus Kristus. Jadi yang pertama, ya, di dalam
kita semua di sini kan. Yang pertama, yang datang di sini orang-orang yang percaya Yesus. Ada sudah di paparan, orang-orang yang percaya Yesus. Ya. Bukan setakat kita percaya saja, tapi tabiat kita begitu saja. Ya. Tidak berubah. Kalau kita percaya, termasuklah kita punya iman, termasuklah kita punya perbuatan. Ya. Bukan kita hanya mendengar firman Tuhan, tapi seluruh hidup kita ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi apa yang katakan? Yang pertama di sana, orang yang seperti kamu yang datang ini adalah orang yang percaya Yesus. Amin. Ya. Bukan saja berarti difirmankan ataupun Yesus menyampaikan firman Tuhan ini, tapi kita juga di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan akan menjadi anak-anak Allah. Ya. Anak-anak Allah. Bunyinya cantik kan, anak-anak Allah. Ya, berarti kalau kita anak-anak Allah, apa segala kemuskilan, segala hal-hal yang rumit bagi kita. Karena kita anak-anak Allah, Bapa kita Yesus Kristus. Jadi sudah pasti ya, kita mendapat pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dalam Yohanes 1 ayat 12, apa dia kata sana? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, amin kan itu. Ya berarti kita datang ke sini, orang-orang yang macam kita di sini adalah orang yang percaya Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Dan apabila kita sudah menjadi anak Allah, kita bukan gunakan kita punya kuasa, kita tidak menggunakan kita punya kekuatan kan, kita tidak mengenal kekuatan, tapi kekuatan daripada Yesus Kristus. Itulah kekuatan yang luar biasa. Kuasa daripada Yesus dia bagi kepada kita. Ya. Jadi segala hal-hal yang kita hadapi, yang kita tidak boleh, pastinya kita sebagai manusia kan, ya sudah pasti kita tidak mampu, tapi Tuhan Yesus yang memberi kita kemampuan. Ada amin? Ya. Tuhan Yesus yang memberi kita kemampuan. Jangan kita katakan kita sudah berjaya dalam segala apa kejaya, dalam segala kita buat, kita berjaya. Tapi Yesus, kita ingat, dia yang memberi kita berjaya dalam apa juga kerjaya atau arena kita telah perjuangkan ataupun telah kita ceburi. Ya, Yesus di hadapan kita, ya menolong kita. Ya, jadi itulah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Jadi yang kita di sini itulah Yesus adalah kita punya Allah, ada Tuhan kita, Bapa kita. Ya. Oke. Jadi yang kedua, seterusnya. Oke. Yang kedua, bagi kita sini orang yang mencari Yesus. Ya. Dalam kumpulan kita yang datang hari ini ialah kita sungguh-sungguh mencari Yesus. Betulkah? Ada yang datang tidak mencari Yesus? Ya. Jadi masing-masing jawablah ya. Yang datang di sini hari ini bukan saja yang 2000 tahun yang lalu Yesus memberitakan firman Tuhan, firman-Nya, tapi bagi kita juga yang datang hari ini adalah orang-orang yang mencari Yesus. Ya. Orang-orang yang mencari Yesus, kata dia di sini, tidak akan kekurangan. Ada kekurangan enggak? Ya. Ada kekurangan sedikit, tapi bila berdoa minta kepada Yesus ada sejaan, ya, dan kita tidak risau. Kalau kita ada dalam kekurangan, baik apa segala kekurangan, tidaklah kita setengah mati kan. Tapi kita ingat Yesus, kita cari Yesus. Orang yang mencari Yesus kata dia tidak akan kekurangan. Oke, dalam Matius
Pasal 6 ayat 33, apa dia bilang di sana? Kurang anut, bolehlah kan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, amin. Oke, orang yang mencari Yesus, ya, kita kena cari Yesus dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Contohnya, oke, di sana Yesus surga, kita mau cari dia, minta menambah apa saja yang kita mau, dia akan tambah. Adakah Yesus mau tambah kita kalau kita bawa beban dari belakang kita ini? Segala dosa kita sikut, jumpa Yesus. Masih lagi kita punya tabiat yang tidak bagus, masih lagi kita punya hal-hal yang belum kita tanggalkan, tapi kita jumpa Yesus. Bagaimana? Ya, bagaimana? Adakah dia berkenan kepada kita ataupun semuanya itu akan ditambahkan kepada kita? Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Contoh kita, oh sana itu kebenaran Allah, kita jalan, tapi di belakang kita penuh dengan persoalan, penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Apabila kita datang di sana bagaimana? Jadi itulah satu kira-kira ilustrasi yang saya boleh bawa di dalam Matius 6:33. Carilah dulu kerajaan Allah. Jadi orang yang mencari Yesus tidak akan kekurangan karena dia datang kepada kerajaan Allah dan mencari kebenaran. Jadi dia akan beri kita. Dia ada apa segala hal kita yang perlukan, dia akan beri kepada kita. Ya. Tapi kalau kita dalam keadaannya apa yang saya katakan tadi, ya, kita mencari tapi kita punya tabiat itu juga, ya, penuh dengan ya tidak berkenan apa segala-gala lah. Adakah kita punya kena tambah? Jadi kalau bagi saya pribadi memang tidak ada. Jangan haraplah kena tambah. Jadi ini firman Tuhan ini betul tajam sama kita. Dia mendorong saya dan juga Anda semua. Ya, saya pun bukan juga ya tidak yang sempurna. Ya, kita belajar bersama. Ya, bila saya perhatikan firman Tuhan ini sungguh memberkati saya. Karena saya tahu saya punya sejauh mana saya punya Jadi ini mendorong sama saya. Kalau saya mencari kerjaan Allah dan kebenarannya harus ini diketepikan yang jahat. Barulah kita begini dalam Yesus Kristus. Jadi yang kedua, Mazmur 34 ayat 11. Ini Suramin mau ganti sudah kalau begini. Singa-singa kan? Singa-singa ya ada di sini tuh. Sama apa? Terlalu kecil. Oke. Yang kedua, Mazmur 34 ayatnya 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi bagi kita yang mencari Yesus tidak pernah kekurangan. Dia akan beri kita yang terbaik dan kita tidak punya kekurangan sekalipun Tuhan. Jadi bagi kita yang mencari Yesus itulah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah lalai. Nah, itu yang kata-kata yang tidak pernah gagal. Tuhan Yesus tidak pernah gagal, tidak pernah lalai untuk memberi kita yang terbaik. Jadi kita tidak merasa kekurangan sekalipun. Oke, jadi seterusnya Mazmur 23 ayat 1. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Tuhan adalah gembala yang agung, yang terbaik bagi kita. Ya. Kalau biara kambing ada dia punya gembala kan? Ya, tapi ini bukan kambing kita ini. Kita manusia. Ya. Jadi kalau
Piara kambing, takkan itu gembala kasih biar itu kambing mati. Mesti dia jaga supaya itu serigala ataupun lah yang hal-hal yang mengganggu dia punya ternakan, dia harus jaga. Dia pasti ada di situ. Jadi apatah lagi gembala agung kita yaitu Yesus Kristus. Dia tidak kekurangan sekalipun, dia harus menjaga. Dia menjaga, bukan lagi harus, dia pasti menjaga kita. Jadi sehinggalah kita tidak punya kekurangan sekalipun. Jadi ini ada lagu, ada dia punya nyanyian ini, lagu dalam Mazmur ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput berijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Aminkan firman Tuhan ini. Ya, dalam waktu kita dalam lamba kelelaman dia ada di situ. Dia bagi kita makanan. Ya, dia tempatkan kita di rumput yang hijau, ya, yang subur. Ya, bukan rumput yang mati ya, rumput yang subur. Jadi macam juga ini menternak, ya, hijau itu rumput. Nah itu makanan dia. Jadi tidak akan kekurangan itu ternakan. Jadi bagi kita begitu juga. Ya, dia taruhkan kita ke rumput yang hijau, yang subur. Ya, jadi apa sekalipun kita tidak akan kekurangan karena Yesus memberi kita makanan dan tidak akan kita merasa kekurangan. Oke, seterusnya Ibrani 11. Orang yang mencari Yesus, ya, ada dinyatakan dalam Ibrani 11 pasal 11 ayat 6. Apa dia bilang kata sini? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita harus beriman, kita harus beriman kepada Yesus. Ya, kata firman juga, tanpa iman kita tidak dapat pertolongan daripada Yesus. Kita tidak dapat memohon segala sesuatu pada. Harus iman kita ini kita taruh, kita mengimani. Itu yang kata-kata yang anulah, kita mengimani kepada Tuhan Yesus. Ya. Tanpa iman kita dari sini kita tidak akan mendapat apa-apa. Ya. Kita tidak berkenan kepada Allah tanpa iman kita. Jadi harus iman kita kuat dan teguh di hadapan Tuhan. Ya, supaya ya, kita beroleh segala yang kita pohon, kita minta kepada Yesus Kristus melalui iman kita, melalui kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Segala-galanya Yesus yang akan, ataupun Yesus kita dapat peroleh daripada Yesus Kristus. Pada iman kita yang kuat, yang teguh. Oke, itu yang kedua, orang yang mencari Yesus. Yang ketiga, orang yang mengenal Yesus. Jadi yang kita datang sini semua ini yang mengenal Yesus ini. Ya, bukan tidak. Saya ingat tiada yang tidak mengenal Yesus ya. Ya, semua mengenal Yesus. Oke, ayat ketiga apa dia bilang sana? Pasal yang ketiga, ialah yang ketiga. Orang yang mengenal Yesus, perkataannya dan perbuatannya penuh kuasa. Ya, apa dia kata sana? Orang yang mengenal Yesus, perkataannya dan perbuatannya penuh kuasa. Tak mainkan. Ya, dia punya perkataan, dia punya perbuatan berkuasa. Ya. Jadi kuasa itulah yang kita handalkan. Ya, setiap hari, setiap titik kehidupan kita. Ya, kita mengenalkan kuasanya, kekuatannya untuk segala sesuatu yang kita hadapi atau segala sesuatu yang kita tempuhi atau segala sesuatu yang kita buat selagi kita diizinkan oleh Tuhan untuk hidup di muka bumi ini. Ya, perkataannya dan perbuatannya yang penuh kuasa. Jadi dalam Matius 7 ayat 29, apa dia bilang sini? Sebab ia mengejar mereka sebagai orang yang berkuasa.
Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ya. Yesus waktu dia memberitakan firman-Nya, dia mengajar orang banyak pada waktu itu sebagai orang yang berpuasa. Dan melalui firman Tuhan bahwa Yesus penuh kuasa. Dalam kita berdoa pun memulakan doa, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha tahu. Ya. Jadi kita sudah tahu bahwa Yesus berkuasa dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Yesus yang ajaib, dia maha tahu, dia penolong yang setia, dia penuh kemurahan, penuh sukacita dan sebagainya, banyak lagi. Ya, itulah Yesus Kristus. Oke? Dan dalam Lukas 24:29 katanya pada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, dia adalah orang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa. Ya, amin. Ya. Dalam Lukas firman Tuhan katakan bahwa Yesus penuh dengan kuasa. Ya. Dia adalah orang Nazaret, ya, seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di seluruh bangsa kami, bukan saja bangsa mereka, tapi bangsa kita yang ada di sekarang, ya, di seluruh dunia, termasuk kita lah yang ada sekarang ini, karena kuasanya yang luar biasa. Ya, firman Tuhan ini sewaktu ya ada dua murid, ya, murid Yesus tidak mengenali Yesus. Ya, apabila dia menampakkan diri di satu tempat Emmaus, kalau saya baca firman Tuhan kan waktu Yesus menampakkan diri, jadi ada dua murid tidak mengenali dia karena mata, menurut mengikut firman Tuhan, matanya terhalang untuk mengenali Yesus. Tapi melalui percakapan, melalui kuasanya, perbuatannya, apa yang dia ucapkan, dari situ kedua murid ini mengenali dia, ya, mengenali dia. Jadi begitu juga bagi kita di sini, bahwa kita juga merasakan di dalam Yesus ada kuasa, ada pertolongan, melalui perbuatan, apalagi melalui dia punya kesungguhan kepada kita, kuasa yang dia berikan, ya, kuasa yang kita kecapi, pertolongan yang kita terima kepada dia. Jadi kita yakin, ya, kita yakin bahwa Yesus itulah Tuhan kita yang berkuasa, yang sesungguhnya, yang kita sembah dan kita agung-agungkan namanya, ya, di kalangan kita orang-orang yang percaya. Itulah Yesus Kristus yang menurut firman Tuhan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk segala-galanya. Oke? Dan yang keempat, seterusnya, orang yang bersandar kepada Yesus merasa bahagia. Ya, betul. Kamu tidak merasa bahagia kalau kita bersandar kepada Yesus. Ya, waktu saya dalam keadaan ya sakit, terutamalah sakit, ya, kadang kita tidak terdaya, ya, kita kena pikir juga lah, ya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita saja waktu kita sakit, makan obat daripada mana-mana kita dapat perolehi, baik di hospital, baik kita beli. Tapi satu hal yang saya kita waktu kita dalam keadaan tersepit, terutama sekali waktu sakit, saya tidak lupa Yesus Kristus. Saya berdoa, sungguh-sungguh berdoa kepada dia, memohon pertolongan, meminta
kesembuhan. Ya. Obat-obat yang saya makan minta diberkati. Ya. Walaupun kata pegawai perubatan, ini penyakit kau, ini tahap kau, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil, tiada yang terbatas. Betul gak? Ya. Jadi berdoa kepada dia, mohon pertolongan, pasti ada jawaban. Jadi itulah yang saya sebagai kesaksian saya. Apabila saya sudah lama poning, kadang-kadang driving pun tidak boleh. Ya, ini saya punya kawan Mogiri ini kadang-kadang penutuannya, ya tumpang juga sama dia pergi kadai. Ya, dia pun kadang-kadang tidak berapa sehat. Ya, tapi satu hal yang mendorong saya, yang memberi kekuatan kepada saya, ialah melalui doa. Ya, walaupun obat banyak bergantang-gantang kau makan, ya, tapi kalau Tuhan Yesus tidak campur tangan, pasti itu obat itu begitu saja itu, karung pun tidak akan nano. Ya, dan saya yakini semua itu, karena saya sudah mengalami ini. Apabila saya datang kepada Yesus, ya tolong Tuhan, tidak perlu panjang. Ya, ada saya dengar dalam Facebook, dia katakan kalau berdoa janganlah bertele-tele, janganlah terlalu panjang. Tuhan Yesus tahu apa kelemahan kita, dia tahu apa keperluan kita. Ya, tidak perlu panjang. Ya. Saya begitulah. Saya tidak terlalu panjang berdoa. Kalau saya sakit, Tuhan Yesus beri saya kesembuhan. Obat yang saya makan sekarang ini, Engkau berkati. Amin. Jadi saya yakin percaya bahwa kesembuhan sedikit demi sedikit, ya, saya merasakan. Ya, itu saya sakit. Jadi saya harap saya mendorong, ya, yang luncai-luncai, apa itu luncai kah? Lancai. Itu sebutan doa. Sudah berumur 60 tahun ke atas luncai lah itu kan, lancai kah? Nah, begitulah. Luncia. Ya, lupa kok luncia. Jadi ya, saya tidak tahu lah kalau yang sudah sehat kan, saya beritahu lah. Ya, habis kita ini tidak boleh bohong, ya, makan obat saja. Jadi kalau kita setakat makan obat saja, tapi kita tidak berdoa lupakan Yesus, pasti, ya, kita mengalami hal-hal yang kita tidak boleh. Tapi kalau kita, ya, berdoa kepada Tuhan, minta campur tangan Tuhan untuk membantu kita, pasti ada jawaban. Lambat atau tidak lambat itu yang penting kita sudah berdoa kepada Dia, akan jawab kita punya doa tepat pada waktunya. Ada amin? Ya, tepat pada waktunya. Oke. Jadi itulah dia. Kita bersandar kepada Yesus. Jadi kita bersandar kepada Yesus, kita merasa bahagia. Apa dia kata sana, kita merasa bahagia. Ya itulah, kita bahagialah karena Yesus ada di hati kita, ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita rasa bahagialah, bahagia sadang hati. Ya. Bagaimana kalau tanpa Yesus? Saya tidak tahu lah. Ada juga kan yang tidak percaya Tuhan kan? Saya tidak tahu lah macam mana dia. Jadi kalau bagi kita yang ada pengharapan yaitu Yesus Kristus, pasti mendapat pertolongan daripada Yesus. Jadi berasa bahagia. Oke, yang seterusnya, orang yang taat kepada Yesus. Ya, jadi orang yang taat kepada Yesus, bagi kita lah yang taat ini. Ya. Ada yang tidak tahatkah? Pasti diberkati luar biasa. Kata dia di sana, firman Tuhan diberkati dengan luar biasa. Ya, itu dia. Semangat. Ya, orang yang taat kepada Yesus pasti mendapat berkat yang luar biasa. Jadi tidak perlu kasih jelas lah itu. Oke, kita pasti diberkati dengan luar biasa. Oke, seterusnya, orang yang hidup bagi Yesus. Orang yang hidup bagi Yesus beroleh persekutuan dengan Dia dan mendapat hidup yang berkelimpahan. Ya. Orang yang hidup bagi Yesus beroleh persekutuan dengan Dia dan mendapat hidup yang berkelimpahan. Tidak payah diurai lah, tidak payah jelas, paham sudah ini kan? Jadi berarti yang kita hidup ini bagi Yesus, percaya Yesus sungguh-sungguh, berharap kepada Yesus,
pasti kita beroleh persekutuan dengan Dia dan mendapat hidup yang berkelimpahan. Ya, hidup berkelimpahan ini segala-galanya berkelimpahan lah, ya. Ya, berkat berkelimpahan, ya, itu yang jelas lah. Yang terakhir, orang yang mengasihi Yesus, ya hidup dalam ketaatan dan dikasihi oleh Bapa di surga. Oke, orang yang mengasihi Yesus pasti hidupnya mendapat ataupun dikasihi oleh Bapa di surga. Ya. Jadi bukan saja kita mengasihi Yesus, tapi kita sesama mengasihi di antara satu dengan yang lain. Ya. Bisa baliknya. Jadi walaupun kita ya yang ada yang jahat kepada kita mengasihi dia. Jangan kita balas dia. Itu perintah Tuhan, itu dalam firman Tuhan. Jangan balas kata dia. Ya. Kalau kau balas sama dia bilang firman Tuhan. Jadi bagaimana ya kasih Tuhan akan terus kita kecapi. Tiada kasih sudah itu kalau kita ya membalas jahat dengan kejahatan. Oke? Jadi itu yang terakhir. Oke, orang yang hidup bagi Yesus beroleh persekutuan dengan Dia mendapat hidup yang berkelimpahan. Yang ke-7. Oke, orang yang mengerti Yesus ya hidup dalam ketakutan dan dikasihi oleh Bapa di surga. Saya ingat Anda jelas lainnya, tidak payah lagi kasih paham. Oke? Jadi itulah dia. Jadi kita punya kita penutup ya. Oke. Jadi saya mendorong ya, saya dan Anda. Bukan saya ya, saya mendorong saya dan Anda ya harus dan pas apa dia harus dan apa lagi kuatlah ya, kuat di dalam Tuhan ya. Karena dalam Efesus, kalau kita baca dalam Efesus firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah saksama bagaimana kamu hidup, janganlah kamu hidup seperti orang bapa tapi menjadi orang arif. Dan pada masa ini dia bilang, katakan pergunalah waktu yang hari-hari ini adalah jahat. Yang seterusnya sebab itu jangan kamu bodoh tapi usahakan supaya kamu menjadi mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi masa-masa ini adalah masa ya, waktu yang jahat. Sepanjang waktu yang jahat. Selagi kita ada di muka bumi ini, ya setelah ada katakanlah dunia ini penuh dengan dosa lah, begitulah. Jadi kita kena pergunakan waktu yang bijak, waktu yang singkat ini. Pergunalah waktu ini untuk melayani Tuhan, untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bagaimana kita punya selalu kita ungkapkan lagu, hidup ini adalah kesempatan kata dia. Oke, hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya, hidup ini harus jadi berkat. Jadi ini kesempatan kita. Ya, jangan sia-siakan waktu kita. Ya, selagi kita diizinkan hidup ke bumi, karena inilah bakalan kita. Kebaikan kita di dunia ini adalah bakalan kita ke mana? Nah, apabila kita bertemu Bapa di surga, harus kita amalkan, buat amalan yang baik selagi kita diizinkan Tuhan hidup di muka bumi ini. Karena apa yang kita buat di sini itu yang akan dinilai di surga. Ya, jelas kan? Jadi ingat, sekian firman Tuhan dah. Terima kasih atas tumpuan semua, dan saya yakin percaya ya walaupun pendek firman Tuhan kita diberkati dan mendapat berkat. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan kami semua telah dikenyangkan oleh
sebagai makanan rohani kami pada pagi ini Tuhan. Dan kami yakin percaya bahwa firman Tuhan itu mendorong kami semua untuk lebih sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu ke depan ini Tuhan, kami yakin percaya melalui firman Tuhan yang kami kecapi ini Tuhan, yang kami praktikkan itu dalam kehidupan kami, pasti penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, penjagaan Tuhan, pelindungan Tuhan pasti kami nikmati Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus saja yang boleh melakukan segala sesuatu yang baik bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Tiada di bawah kolong langit ini Tuhan selain Yesus Kristus. Hidup kami sia-sia Tuhan kalau kami tidak memiliki Engkau Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami tidak izinkan segala hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menjadi dosa kami. Kami tidak izinkan, kami cuma hanya tumbuhkan Yesus Kristus. Karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang terbaik sekali dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau hidup kami merana Tuhan. Tapi Engkau ada di dalam kehidupan, dalam hati kami. Hidup kami penuh dengan sukacita. Ada damai sejahtera. Terima kasih atas firman-Mu yang kami sudah dengar ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberi penuh pengertian mengenai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih. Serahkan ya yang penerus lah ya. Terima kasih.